yaitu memutuskan untuk berbuat sesuatu. Cari keputusan yang tepat dan jelas untuk Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jangan memutuskan apa-apa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Jadi keputusan kita itu penting. Ambil keputusan untuk buat sesuatu. Apa yang kita putuskan? Mari kita lihat contoh yang lain. 2 Tawari pasal 2. Ini pelajaran yang indah sekali. Dari tadi saya lihat semua perjanjian lama, saudara. Hebat sekali saudara kita itu begitu pekat dengan Tuhan dan begitu enak diskusi dengan Tuhan. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, 2 Tawari 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Saudara baca di pasal 19-nya. Mereka itu lagi mengucap syukur. Istilah burung pesta. Jadi nggak siap apa-apa. Tiba-tiba diserang. Nggak tanggung-tanggung. 3 kerajaan nyerang bareng. Saudara panik bukan? Yosafat. Terus datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari Edom. Menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasason Tamar. Yakni Engedi. Ayat 3 kalimat pertama bilang apa? Yosafat bagaimana? Menjadi takut. Betul nggak? Karena manusia, walaupun dia raja, punya tentara banyak, kalau diserang tiba-tiba siapa nggak takut? Saudara, berapa kali kita ngalamin masalah itu kalau mau datang nggak pernah SMS dulu. Benar nggak? Nggak ada masalah SMS dulu. Ya aku mau datang, enak aja. Tiba-tiba aja datang. Masalah bisa datang. Koma, takut itu penting. Koma, bilang apa kalimat berikut? Lalu mengambil keputusan. Stop. Lalu mengambil keputusan. Saudara, orang Indonesia, maaf saya berkata apa adanya. Seringkali kita itu mengharapkan pejabat. Betul, pernah dengar orang-orang tertentu? Oh, punya masalah, jangan takut. Aku kenal jenderal itu. Aku kenal jenderal itu. Itu orang model orang Indonesia. Nah, saudara, persoalan yang kita hadapi akan lebih kecil atau menjadi lebih besar. Itu tergantung keputusan yang kita buat ketika masalah itu datang. Coba renungkan baik-baik. Siapa yang pernah punya masalah kecil sebetulnya? Cuma kaget terus panik. Jadi apa kira-kira? Jadi besar. Karena panik, karena kaget. Jadi keputusan kita itu penting untuk apa saja. Nah, sebagai raja, keputusan Yosafat harusnya ngajak rapat para penasihat kerajaan. Ayo rapat yuk, kita serang musuh bagaimana? Enggak. Apa keputusan Yosafat? Kita sudah bilang apa? Lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari apa? Enggak cari jenderal, cari itu tidak. Untuk apa saja dalam hidup ini, saudara? Keputusan kita itu yang menentukan. Apabila kamu memutuskan untuk berbuat sesuatu, keputusan yang salah kita ambil, doa kita makin nggak didengar Tuhan, makin jauh. Keputusan. Bilangan pasal 14. Sama, ketika Musa mengalami begitu banyak masalah, ya. Bilangan pasal 14. Mengerikan masalah ini. Yang 14 judulnya apa? Pemberontakan umat Israel. Ngeri bukan berontak. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Anda tahu jumlah dipimpin Musa 3 juta lebih. Bayangkan 3 juta lebih nangis bareng. Kalau paduan suara masih bagus. Ya, nangis bareng itu. Saudara, satu anak kecil nangis saja sekian menit, saya kuping saya kering. Iya, ini 3 juta orang nangis bareng. Aduh, sudah. Makanya apa itu? Kalau Musa darah tinggi langsung stroke itu di situ. Dan nangisnya nggak tanggung-tanggung, minta daging.
Ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Yahweh membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Oh, saudara bayangkan, nggak ingat mereka penderitaan di Mesir kayak apa? Kok nggak ada tadi bisa ngomel seperti itu? Ingat saudara, dosa terbesar bukan berzina, tapi bersungut-sungut. Karena orang bersungut-sungut itu menghina Tuhan, menganggap Tuhan itu goblok. Kalau kita suka ngomel, nggak mau bertobat, jahit mulutnya supaya ngomel lagi, kayak gitu aja. Bersungut-sungut itu dosa besar. Belajar mengucap syukur untuk apa saja dalam hidup ini. Musa di hadapan begitu. Terus ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Ini kan kurang ajar betul. Ini kan kudeta ini namanya. Betul nggak saudara? Ayat yang kelima ini luar biasa. Keputusan Musa itu yang penting. Lalu bagaimana? Sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di sini. Artinya apa sujud di situ? Mencari Tuhan, mencari apa? Enggak panik. Keputusan mencari Yahweh itu penting sekali dalam hidup ini. Untuk apa saja, cari Dia. Kita percaya Bapak masih bisa bicara kepada kita semua. Amin. Dia masih bisa berbicara. Jangan panik. Ada apa saja kita tenang dulu. Kita dengarkan dulu Bapak bicara apa kepada kita. Latihan, mulai hari ini kita latihan. Dan tadi kita sudah ketemu caranya seperti Yeremia. Bapak bicara gak harus lewat kuping, gak harus lewat suara gini. Hai anakku, tunggal. Menakutin itu nanti. Nggak begitu dia bicara kepada kita. Dia lembut, dia papa yang baik. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ayo baca bareng-bareng ya ayat ini. 32:8. Tunggu. Apa? Bagaimana cara papa mengajar kita, mendidik kita? Sudah? 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Nah, saya suka kalimat yang terakhir. Mataku tertuju padamu. Semua kita pasti pernah kecil. Betul nggak? Kalau nggak ada pernah kecil, nakut yang langsung gede begitu. Nah, waktu kita masih kecil-kecil dulu. Ingat. Berapa kali kita melihat papa, mama kita nggak ada suara, nggak ngomong. Cuma melotot matanya. Kita ngerti nggak dia ngapain itu? Betul? Nah seperti itu papa kita. Saudara, pernah nggak satu kali sore gini lagi buat sesuatu, kok tiba-tiba seperti ada yang ngeliatin, apa ini? Rasa gitu enggak? Nah itu mata papa. Pernah kejadian itu? Ada apa ini? Siapa kok? Betul nggak saudara? Itu mata papa kita. Nggak pakai suara, nggak pakai apa. Cukup mataku tertuju padamu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Lewat alam Tuhan bisa berbicara. Berapa kali bencana alam Tuhan bicara? Betul. Apa saja dia bisa buat. Jadi jangan takut untuk Tuhan gak bicara kepada kita. Bagian yang terakhir. Ini yang paling bahaya, hati-hati. Tidak sedikit anak-anak Tuhan merasa ragu-ragu. Terus bahkan ada yang nakut-nakuti. Hai, jangan dikit-dikit nggak suara Tuhan, hati-hati loh. Nanti setan yang datang. Pernah dengar ada pendeta nakut-nakuti gitu? Wah, kalau sampai pendeta nakut-nakuti, yang budak itu dia. Berarti dia nggak pernah dengar suara Tuhan. Kita pakai ayat Lukas 11. Semua pasti tahu ayat itu. Ayat yang ke-13. 12-13. Coba saudara baca ayat itu. Lukas 11. 12 dan 13. Mulai 11 ya. Ya dibaca Lukas 11 ayat 11 mulai. Salah seorang boleh, siapa aja.